warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa badal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاهك إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة على نيتنا وحاجتنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وصحابته والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ الكبير الجلال على الله علينا من شفاعتهم وكرامتهم وبركتهم ثم إلى أرواح آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وجداتنا وجدات جداتنا وأخوالنا وأخوالاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ثم إلى مؤلف هذا الكتاب تفسير جلالين وتفسير أحمد الصامت وتفسير أحمد المالكي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah pengajian Senin siang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesempatan fa insyaallah keikhlasan hadir kembali dalam rutinitas sholat zuhur kita berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian tafsir yang mudah-mudahan duduknya kita, tilawah kita, tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah cucurkan rahmat dalam rumah tangga kita, Allah berkahi hidup kita, amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 216 sampai dengan 218. Dilihat halaman 181 baris keempat dari bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asaa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Kutiba alaikumul qital. Kutiba diwajibkan, ay furidah, maknanya difardukan. Alaikum, atas kamu. Apa yang difardukan, apa yang diwajibkan? Al-qitalu, berperang. Berperang kepada siapa? Lil kuffari, kepada orang-orang kafir. Wa huwa kurhul lakum. Wa huwa, padahal perang itu, kurhul lakum, adalah sesuatu yang dibenci, lakum, bagi kamu. Tab'an, dalam watak tabiat kita itu membenci sesuatu yang membuat diri kita sakit. Di antaranya adalah berperang, atau bisa juga kita takut. Lima syaqqatihi, karena kemasyakotan berperang itu. Wa asa an takrahu, boleh jadi kamu membenci, ya. Wa asa, boleh jadi, an takrahu, kamu membenci, syai'an, sesuatu, wa huwa, dan sesuatu itu, khairul lakum, baik bagi kamu. Wa asa, dan boleh jadi pula, an tuhibbu, kamu menyukai, syai'an, sesuatu, wa huwa, dan sesuatu tersebut, syarrul lakum,
buruk, amat buruk bagi kamu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan satu kewajiban orang yang beriman untuk berperang. Kenapa dikatakan wajib? Karena awal perintah ayat ini dimulai dengan kalimat kutiba. Kutiba maknanya sama dengan furido. Bahkan kutiba itu lebih kuat, karena kutiba itu kalimat pasif. Kalimat aktifnya adalah kataba, menulis, itu kalimat aktif. Kemudian jadi kalimat pasif, ditulis. Kataba menulis, kutiba ditulis. Berarti sesuatu yang sudah ditulis pasti akan terjadi. Kita semua ditulis sebagai orang-orang yang hadir ngaji hari ini. Nama kita ada di situ. Kemudian nanti pulang dapat berkah. 1 orang 2 juta, 2 juta. Masya Allah ya. Kira-kira yang namanya ditulis dapat ya? Pasti ya. Tidak mungkin tidak. Karena namanya sudah tertulis, sudah ditetapkan. Makanya menggunakan kalimat kutiba. Dalam Al-Quran ada 13 ayat yang menggunakan kata-kata kutiba, yang diawali dengan kutiba. Dan perlu kita ketahui, ketika ayat itu diawali dengan kalimat kutiba, maka ibadah ataupun taklif, pembebanan dari ayat itu berat. Ya, contohnya ini, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan, difardukan buat kamu berperang. Ya, berani nggak Pak berperang? Ya, berperang sakit, berperang bisa mati, bisa luka. Ya. Makanya Allah katakan wa huwa kurhun lakum, walaupun kamu itu memang takut, ya, membenci peperangan. Ya. Karena peperangan bisa menghilangkan suami. Peperangan bisa menghilangkan ayah, bisa meniadakan anak. Jadi kalimat ataupun perintah Allah yang menggunakan kutiba itu biasanya perintahnya berat. Apalagi kutiba alaikumus siyam, perintah untuk berpuasa. Hafal tuh kalau itu ya, lompongan ayat itu insyaallah hafal. Puasa berat. Kenapa? Karena dilakukan dari mulai terbit fajar sampai terbenam. Nahan lapar, nahan haus. Kerja kagak libur. Makanya orang-orang yang kerja kuli berat banget Pak ya. Apalagi pas ngecer di bulan puasa ya. Berat buat mereka. Maka diperbolehkan mereka berbuka karena memang tidak kuat. Atau orang sakit, ataupun sudah tua ya, yang kalau dia melakukan puasa maka dia akan tambah sakitnya. Kutiba alaikumus siyam. Apalagi kutiba alaikumul qisas. Nah, apa tuh Pak qisas Pak? Kalau kita nyubit balas dicubit. Kalau kita gampar balas digambar, qisas. Kalau kita bunuh balas dibunuh. Ya. Itu berat untuk melakukan, untuk menjalankan perintah Allah ya, berupa qisas enggak segampang yang kita bayangkan. Mereka harus ya menjalankan apa? Qisas. Kalau engkau telah membunuh bapak saya, maka saya juga akan membunuh bapakmu, biar sama-sama enggak punya bapak. Tapi ternyata
ada ayat yang memperbolehkan untuk tidak membunuh. Ya. Ayat itu menjelaskan ya bahwa di dalam hukum qisas ya, itu ada kehidupan. Ada kehidupan buat kamu. Artinya kalau kamu nggak membunuh, nggak balas membunuh, kemudian kamu maafkan, maka itu lebih baik bagi kamu. Tapi jarang Pak. Kalau ada orang yang udah membunuh bapaknya, udah gue maafin dah. Emang bapak gue mati di tangan lu. Ada nggak begitu? Rata-rata hukum dia seberat-beratnya. Kalau bisa sampai sama dengan bapak saya. Karena pembunuhan bisa saja memang disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi berat untuk menjalankan ayat-ayat yang diawali dengan kutiba. Wa huwa kurhul lakum. Ya. Jadi sesuatu yang dibenci itu memang sudah menjadi tabiat manusia. Kita ini punya tabiat tidak menyukai sesuatu yang menurut kita kalau kita kerjakan ini berat. Kita kepengennya yang enteng-enteng, pengennya yang ringan. Kerja jangan banyak lembur, tapi gajinya kayak orang lembur. Pengennya begitu Pak ya. Tuh. Kita pengennya yang enak. Itulah tabiat manusia. Jadi tabiat manusia itu pengennya sesuatu yang tidak membuat dia sakit, membuat dia berat. Ya. Padahal dia tidak pernah tahu sesuatu yang menurut Allah ya berat. Menurut Allah ini perintah yang sulit untuk kita jalankan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi ya kita benci tapi ternyata itu baik buat kita. Karena kita tidak pernah tahu sesuatu yang mungkin kita anggap ini berat, mungkin ini ujian ya. Kita diperlukan kesabaran, ternyata di situ ada kebaikan yang enggak pernah kita tahu. Kita kan kalau melihat sesuatu itu ya, kalau melihat sesuatu yang buruk yang kita lihat ya keburukan itu. Contoh kalau umpamanya ada lukisan ya. Lukisan ada titik Pak. Kalau kita melihat titiknya saja jelek apa enggak? Jelek. Ya. Muka kita Rano-Karno Pak. Itu punya tai lalat. Ya. Tai lalat, kalau kita lihat tai lalatnya doang, cakep apa jelek? Tai lalatnya doang jelek. Karena yang kita lihat adalah tai lalatnya. Seringkali kita ini melihat sesuatu yang kita lihat jeleknya tanpa pernah kita melihat secara keseluruhan. Ya, kalau kita lihat karena dengan tai lalatnya yang kecil situ di belah di dagu itu digantok Pak. Kalau kita melihat secara keseluruhan muka, kalau kita lihat tai lalatnya doang ya jelek gitu. Kebanyakan manusia seperti itu. Bahwa kehidupan ini luas sekali ya. Kehidupan jangan kita anggap bahwa dunia saja, akhirat juga kehidupan. Kalau kita melihat di sisi dunianya jelek, belum tentu nanti di akhirat itu jelek. Bisa jadi justru di akhirat malah bagus buat kita. Kemarin saya bawa jamaah ziarah ke Jakarta Bogor. Ya 3 bis. Salah satu bis ini jamaah nggak mau didudukin atau ditaruh di bangku nomor 4 nomor 3 atau nomor 5. Dia maunya nomor 4 ya. Dia pas dapat dia bangku nomor 5, maksa nggak mau. Akhirnya udah nggak apa-apa di situ aja kata saya ya. Dia nggak suka ya. Ternyata dalam perjalanan ada hadiah ya. Jadi kita juga bawa hadiah yang kita kocok ya. Kemudian keluar namanya, nomor bangkunya berapa, dia dapat hadiah. Ternyata yang dia dudukin itu dapat semua. Ya, 2 bangku dua-duanya
dapat girangnya luar biasa. Tuh, kita nggak pernah tahu. Awalnya dia nggak suka duduk di situ, dia nggak kepengen di situ. Tapi pas dia sudah dudukin, apa yang terjadi? Ada hadiah yang dia dapetin di bangku yang tadinya dia nggak suka. Coba kalau tetap maksa, dapat nggak hadiah? Kagak. Itu. Perang itu berat, perang itu kita benci, kita nggak suka. Ya. Tapi justru yang kita benci ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa boleh jadi engkau menyukai sesuatu, ya, padahal sesuatu itu jelek buat kamu. Ya. Limailin nafsi ila syahawati, karena condongnya jiwa nafsu, ya, ila syahawati, kepada syahwat. Syahwat itu kemauan. Ya. Kita senang nih sama sesuatu karena syahwat, karena dorongan syahwat. Kita nggak tahu ini baik apa buruk. Bisa jadi sesuatu yang kita cintai, malah buruk. Makanya kata Nabi, habibaka haunam ma'asa ayyakuna bagidoka yaumamima. Jadi kalau kamu cintailah sesuatu biasa-biasa saja, nggak usah berlebihan. Bisa jadi sesuatu yang kamu cintai besok jadi musuh kamu. Musuhilah seseorang biasa-biasa aja, jangan terlalu berlebihan. Udah musuh dia banget, di mana aja dia kesel, di mana aja diceritain sama dia, nggak taunya dia jadi bebesanan. Kan bisa jadi. Ya. Limailin nafsi ila syahawat, karena condongnya jiwa, condongnya nafsu menuju keinginan. Pengennya nafsu itu melakukan sesuatu yang diinginkan. Al-mujibati lihalakiha, yang mewajibkan binasanya jiwa tersebut. Nah ini yang menarik, al-mujibati. Kata-kata al-mujibati, yang wajib hancurnya jiwa itu. Jadi kalau kata-kata yang wajib, yang mewajibkan hancur jiwa itu, berarti jiwa itu akan hancur. Kalau kita nurutin hawa nafsu, yang ternyata hawa nafsu kita yang kita anggap itu baik ternyata jelek, hancurlah hawa nafsu tersebut. Jiwa, ya, nafsu seseorang itu bakalan hancur. Ya. Dalam kalimat ini al-mujibah, al-mujibah berarti yang diwajibkan, yang wajib dia bakalan hancur. Wa nufuriha, dan larinya dia anit taklifi, dari pembebanan, ya, nggak mau perang, nggak mau puasa, nggak mau melakukan kisos. Al-mujibati li sa'adatiha, yang mendorong, ya, kebahagiaannya nafsu, yang mendorong kebahagiaan nafsu. Jadi dia nggak mau melakukan perintah Allah karena dianggapnya berat, dia nggak suka. Padahal yang dia lakukan itu at-taklif, pembebanan itu mewajibkan dia, menjadikan dia, mendorong dia akan kebahagiaan. Fala'allaka lakum fil qitali wa in karihtumuhu khairan. Fala'alla lakum, maka boleh jadi lakum bagi kamu fil qitali, di dalam peperangan itu, karihtumuhu, kamu membencinya, khairan, itu adalah lebih baik. Gak suka berperang, tapi ternyata berperang itu baik. Ya. Kenapa berperang baik? Ya, demi membela agama. Kalau nggak membela agama nggak baik. Jadi orang yang membela agamanya itu merupakan kebaikan yang memang diperintahkan Allah. Membela tanah air, walaupun berperang itu menakutkan, membuat kita benci, ya. Tapi kalau untuk membela tanah air,
jadi baik. Membela agama Allah jadi baik. Li'anna fihi, karena sesungguhnya di dalam peperangan itu imma dhafra, ada kemenangan, mendapatkan kemenangan. Al-dhafra, kemenangan, ya. Orang bertanding menang girang luar biasa. Walaupun nggak ada pahala, walaupun nggak ada piala, ya, nggak ada hadiah, tapi sudah membuktikan bahwa saya menang. Wah, itu luar biasa, girang pasti. Apalagi ditambah dengan piala, apalagi ada hadiahnya. Wal ghanimah, dan harta rampasan. Nah, di sini ada dua kemenangan, ada dua kebahagiaan buat orang yang mau berperang. Pertama, al-dhufr, dia menang. Yang kedua, al-ghanimah, harta rampasan. Awis syahadah, ataupun mati syahid, tambah lagi. Jadi di dalam peperangan yang kita benci ada kemenangan, ada ghanimah, ada juga mati syahid. Wal ajr, dan pahala. Ya, 4 kebaikan yang ada di dalam berperang yang bisa jadi kita takuti dan tidak kita inginkan. Wa fi tarkihi, adapun orang yang enggak mau berperang, ya, walaupun dia berani tapi nggak mau berperang, artinya meninggalkan perang. Wa in ahbabtumuhu, walaupun dia suka berperang tapi nggak mau berperang, ya. Beda kalau yang pertama, ya, dia nggak mau berperang karena memang benci. Ada orang yang nggak mau berperang tapi dia suka berperang, ya, tapi dia nggak mau lakukan. Kata Allah, syarran, itu amat jelek. Lianna fihi al-dhul wal faqr wal hirman al-ajr, karena sesungguhnya, ya, di dalam perang yang dia tinggalkan, artinya nggak mau dia melakukan peperangan padahal dia suka, ya, itu ada al-dhul, ya, itu kehinaan. Diajak perang nggak mau, yuk perang enggak, yuk perang enggak. Ini membela agama, enggak mau. Sebenarnya sih gua senang perang, cuma gua kagak mau aja. Nah, itu kan orang yang hina. Ya. Ayo kita perang. Kenapa? Kita dijajah untuk membela negara. Ya, tetap dia enggak mau, maka ada kehinaan buat dia. Ya. Wal faqr, ya, kefakiran. Artinya enggak punya apa-apa. Ya. Enggak mau berperang, kagak dapat harta rampasan. Wal hirmanil ajri, dan terhilangnya pahala. Dia enggak dapat ghanimah, ya. Kemudian dia punya derajat hina dan dia tidak mendapatkan pahala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, mengetahui. Siapa Allah? Ma, apa? Huwa, ya, kebajikan, khairul lakum, kebajikan yang banyak, khairul lakum, buat kamu, ya. Jadi Allah tahu apa yang Allah perintahkan kepada hambanya yang beriman. Walaupun perintah itu terasa berat untuk dilakukan, tapi memang perintah itu yang kalau dilakukan akan mengangkat derajat dia akan mendapatkan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahui. Banyak yang kita tidak ketahui, yang menurut kita jelek, padahal sesungguhnya di hadapan Allah itu baik. Dzalika, yang demikian itu, fabadiru, maka bersegeralah, ilama, kepada apa, ya'murukum bihi, kepada apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi harus, Pak, segera, walaupun itu berat, puasa berat, lakukan. Memang ini sudah menjadi perintah Allah. Konsekuensinya orang yang beriman adalah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masuk ayat ke-217. Wa arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala sarayahu wa alaihi Abdullah bin Jahsin. Wa arsala dan mengirimkan pasukan. Siapa? An-Nabiyyu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwala sarayahu, pasukan tentara yang pertama. Wa alaiha, serta ya, dipimpin oleh Abdullah bin Jahsin. Di pasukan Rasulullah yang pertama yang memimpin peperangan tersebut adalah Abdullah bin Jahsin. Faqatilu, kemudian mereka berperang al-musyrikin, kepada orang-orang musyrik. Wa qatalu, dan mereka telah membunuh Ibnal Harami, ya, orang-orang yang beriman, para sahabat membunuh Ibnul Haram. Akhir yaum Jumadil Akhirah, pada hari di bulan Jumadil Akhir. Ya. Wal tabasa alaihim bi Rajab, ya, dan menjadi samar hari itu alaihim, kepada mereka, bi Rajabin, dengan bulan Rajab. Jadi di akhir bulan Jumadil Akhir terjadi peperangan, ya. Dan matilah Ibnul Hadrami, ya. Kemudian besoknya masuk bulan Rajab. Dan bulan Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada perintah larangan untuk berperang di bulan-bulan yang mulia, di bulan-bulan yang agung. Fa'ayyarahum, maka mencela kepada mereka al-kufaru, orang-orang kafir. Orang-orang kafir mencela orang-orang yang beriman. Lah enak banget loh, kemarin lu udah bunuh pemimpin gua, pas giran hari besoknya ngapa lu nggak mau berperang lagi, ya. Mereka mencela, kenapa mereka tidak mau berperang di bulan Rajab? Itu yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Bistihlalihi, dengan menghalalkan perang di bulan Rajab. Artinya mengharamkan perang, ya. Tidak boleh, ya, melakukan perang. Diolok-oloklah kita nih orang-orang kafir. Fanazala, maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada Muhammad 'anil syahril haram, tentang bulan haram. Al-muharrami, ya, bulan yang diharamkan. Diharamkan apa? Qitalin fi, ialah berperang di dalam bulan tersebut. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab atas perintah Allah melalui firman-Nya, Qul, katakan Muhammad lahum, kepada mereka, qitalun fihi kabir, berperang pada bulan Rajab kabir, ya, dosa besar. Jadi nggak boleh di bulan-bulan yang mulia melakukan peperangan. Termasuk juga nggak boleh menzalimi diri kita. Di bulan Rajab maka kemaksiatan harus bisa kita hentikan dan menanamkan kebaikan di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Azimun, besar, wizron, dosanya. Wasaddun, dan menghalangi manusia, aiman linnas, menghalangi manusia anis sabili, di jalan Allah, aidinihi, agama Allah, wa kufrum bih, ya, itu adalah kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaddun 'anil masjidil haram, dan menghalangi masuk Masjidil Haram, yang dimaksud adalah Makkah, ya, wa ikhraju, dan mengusir ahlihi, penduduk Mekah, minhu, dari sekitarnya. Siapa sih penduduk ahli Mekah itu? Wahum, dan mereka adalah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mu'min, dan orang-orang mukmin, ya. Orang yang menghalangi, ya, menuju jalan Allah dan menghalangi Masjidil Haram, kemudian mengusir penduduk-penduduk, ya,
Masjidil Haram kota Mekah akbar, itu merupakan dosa besar. A'zamu wizran, dosa besar indallahi, di sisi Allah, ya, minal qitali fi, daripada berperang dalam bulan haram. Wal fitnatu, dan berbuat fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini asyirku, ialah kemusyrikan. Minkum, dari kamu, akbar minal qatl, itu lebih besar daripada pembunuhan. Maka ada istilah fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ayatnya ini, kalau orang sudah memfitnah, ya, itu yang mati, yang terjadi perang, ya, bisa terjadi kematian, bisa terjadi pembunuhan, ya. Yang mati bukan satu, bisa sekampung. Ya, itu gara-gara fitnah. Makanya dikatakan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Wala yazaluna, dan mereka tidak henti-hentinya. Siapa yang tidak henti-hentinya? Al-kuffar, orang-orang kafir, yuqatilunakum, memerangi kamu, ayyuhal mu'minun. Orang-orang kafir gak pernah berhenti, gak kenal perang, gak kenal bulan. Pokoknya terus setahun kalau perlu, gak berhenti-henti, ngecos terus untuk berperang. Tapi ternyata Allah punya aturan, ya. Ada bulan-bulan yang dilarang kamu untuk berperang, ya. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai, ya, mereka membalikkan kamu an dinikum, dari agamamu. Jadi target mereka orang-orang kafir, kalau kita belum kembali ke agama kita yang dulu, atau kamu belum kembali ke agamamu dulu sebelum masuk Islam, maka mereka nggak akan pernah berhenti untuk memerangi kamu. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kamu itu kembali dari agamamu, yang dimaksud adalah ilal kufari, kepada kekafiran. Ini istada'u, ya, seandainya mereka, ya, sanggup, ya. Allah katakan ini stata'u, seandainya mereka sanggup. Wa may yartadid, dan barang siapa yang murtad minkum, ya, di antara kamu, an dinihi, dari agamanya, fayamut, dan dia mati, wa huwa kafirun, maka dia termasuk golongan orang kafir. Jadi kalimat ini stata'u, kalau kamu sanggup, artinya orang kalau sudah masuk ke dalam Islam dan Islamnya mengakar, gak akan bisa untuk dikembalikan lagi ke dalam agamanya yang dulu. Tapi mungkin ada orang yang murtad, maka kemudian Allah katakan barang siapa ada yang murtad di antara kamu, artinya keluar dari agama Islam, tidak lagi mau menyembah Allah, maka ketika dia mati, dia menjadi orang kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang yang sia-sia. Habitat aibatolat, sia-sia, hilang, batal. Apa yang batal? A'maluhum, amal-amalnya, as-solihatu, yang soleh, ya, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Dia udah banyak melakukan kebaikan. Dia udah banyak melakukan amal soleh. Ternyata dia murtad. Maka semua amal-amal solehnya hilang. Enggak ada lagi bekas di hadapan Allah. Wa ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun, dan mereka itu adalah penghuni neraka, hum, dan mereka fiha, di dalamnya, khaliduna, kekal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi ini kita diingatkan ayat ini agar kita bisa menjaga keimanan kita, ya, agar jangan sampai murtad. Kalau sudah murtad, tempatnya adalah neraka jahannam khalidina fiha. Juga kita ingatkan buat istri kita, buat anak-anak kita, keturunan kita, jangan sampai mereka berlainan keyakinan, akidah terhadap orang tuanya, yakni kita, tidak lagi mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, istri kita dan juga anak-anak kita terus memiliki keyakinan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput, dan di akhir ajal tersebut kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqil Qur'an wa bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-wasi' rizqana wa awladana min-as-salihin. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-wasi' rizqana wa awladana min-as-salihin. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-wasi' rizqana wa awladana min-as-salihin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.